Selamat siang. Baik, hari ini kita di pertemuan kedua finansial teknologi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar proses belajar mengajar kita hari ini berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi sebelumnya kita bicara tentang perbedaan pertemuan sebelumnya kita bicara tentang perbedaan finansial yang konvensional dan finansial yang berbasis teknologi. Ya, ada perbedaan-perbedaannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang siapa saja yang berperan di finansial teknologi ini, fintech ini. Ada lembaga-lembaga yang teman-teman harus tahu, ya, dari regulator, perusahaan finansial, perusahaan teknologi, dan konsumen, ya, nasabah. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada lembaga-lembaga yang perlu kita ketahui. Baik. Nah, secara keseluruhan fintech ini tidak berdiri sendiri ya. Dia bertumbuh bersama ekosistem secara dinamis, didukung oleh regulasi, teknologi, modal, dan kebutuhan pengguna. Jadi semuanya bersama-sama terbangun. Ya, teman-teman bisa rasakan ya, dulu kita transaksi harus transfer, harus gesek, sekarang hanya cukup dengan QRIS ya, dengan sekarang yang paling terakhir itu Apple itu menggunakan handphone saja. Yes, deketin saja itunya sudah terbayar ya. Jadi sudah semakin terus berkembang. Jadi ekosistemnya ini semua butuh. Semua butuh, dari regulator butuh, dari pengusaha perbankan yang finansial butuh, ya, perusahaan teknologi apalagi, ada startup yang terus bertumbuh, ya, walaupun tetap harus hati-hati yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar-benar usahanya tujuannya untuk untuk mencari keuntungan bersama, manfaat bersama, dan yang hanya sepihak. Itu oke ya. Nah, ini yang paling utama pertama teman-teman. Kita tahu ada OJK dan Bank Indonesia. Ya. Peran utama dari regulator. Karena mereka akan mengawasi semua kegiatan dan melindungi nasabah. Ya. Bank Indonesia itu mengatur dan mengawasi sistem pembayaran serta kelancaran lalu lintas moneter. Ya. Jadi secara makro dia harus mengawasi. Duit itu bergerak kemana sih? Ke siapa sih? Itu semua diawasi sama Bank Indonesia. Dan menetapkan standar nasional transaksi pembayaran seperti QRIS, BIFAS, uang elektronik, dan ketentuan payment gateway. Jadi semuanya itu sama Bank Indonesia dijagain, diawasin, dibuat regulasi. Nah, di bawahnya ada OJK, ya, di bawah Bank Indonesia ada OJK. Lebih bersifat teknis biasanya kalau OJK ini, ya, mengawasi inovasi teknologi sektor keuangan, ada peer-to-peer lending, ada crowdfunding, ada aset kripto, ya, teman-teman sudah mulai bermain di kripto juga kalau sudah punya dana dan keberanian. Fokusnya pada perlindungan konsumen, stabilitas mikrodensial, transparansi produk, dan penyelenggaraan regulator. Ya, secara teknis
kita tahu eh, OJK ini dia berada di tengah-tengah sebetulnya. Dia melindungi pengusaha, dia juga melindungi konsumen. Dia tidak boleh berpihak sebetulnya. Tetapi lebih cenderung kita harusnya dijagain oleh OJK. Jangan sampai kita masyarakat ini ketipu-tipu oleh perusahaan-perusahaan yang punya niat buruk. Sehingga dari awal-awal dulu kan ada apa namanya pinjol-pinjol yang menyebabkan orang-orang harus bunuh diri dan sebagainya. Nah itu kan mereka dalam tahap trial ya, sebelum ada kebijakan-kebijakan yang tepat itu awal ya. Jadi sehingga teman-teman boleh tanya di antara penjelasan saya, jadi tidak harus menunggu selesai ya. Siapa tahu ada yang lagi ingat sesuatu. Oh, saya boleh tanya Pak? Boleh ya. Jadi tidak harus menunggu sampai selesai. Gitu. Nah ini dua teman-teman yang paling berperan di otorisasi di Indonesia. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Nah, yang mendukung ya ada beberapa regulator, ada Kementerian Komdigi ini, ada asosiasi industri seperti Aftek dan Afpi, ada lembaga perlindungan data. Ya. Karena kita ini kan datanya sangat krusial, bahaya. Kalau data kita itu diambil orang terus dijual atau dipakai untuk tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita perlu ini dukungan-dukungan dari asosiasi juga. Ya. Jadi kementerian itu kita perlu itu. Jadi lebih bersifat teknis nanti akhirnya. Mereka akan menjaga kita ya supaya data-data pribadi kita tidak digunakan sembarangan. Kalaupun terjadi, itu sudah ada hukumnya yang berlaku, ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, lembaga keuangan tradisional dulu seperti apa sih? Iya kan? Kalau lembaga keuangan tradisional itu butuh orang banyak, ya enggak? Saya dulu di perbankan itu sudah agak efisien. Di tempat kantor cabang saya hanya membawahi 27 orang. Ya, ada di bagian operation, ada yang di bagian rumah tangga, ada yang di bagian lending, ada yang di bagian funding, tambah 2 satpam. Ya. Itu bahasanya sudah cukup efisien karena satu orang mengerjakan 5 pekerjaan. Waktu itu, ya. Sampai 2016. Next-nya setelah saya keluar dari perbankan itu, tambah efisiensi lagi. Satu kantor itu hanya ada 3 orang. Pimpinannya, sama satpamnya, sama tellernya. Yang lain itu out, keluar jalan-jalan. Ya, mereka melakukan proses pencarian kredit, ya, pencarian funding, mereka eksekusi sendiri, mereka verifikasi sendiri, dan mereka nagih sendiri. Bayangin ya, efisiensinya setelah ada teknologi. Mereka ngantornya di kafe-kafe, mereka laporannya prosesnya by online, verifikasinya bersama nasabah. Nah sekarang sudah cukup canggih ya. Jadi semua itu secara struktural kita infrastruktur sudah cukup ramping ya. Jadi kalau dulu itu mereka harus menyediakan ada infrastruktur, ada rekening penampung ya. Semua antar bank harus terintegrasi semua ya. Nah, model Ventura itu yang kerjasama itu harus menyalurkan dana awal. Jadi semua itu serba seperti ya dibilangin ya oke lah sekarang ini lebih simpel, lebih mudah. Ya. Dulu orang harus beli saham, bawa sahamnya 1 bundel. Kalau sekarang mah nggak perlu, semua ada di handphone.
Ya enggak? Tapi begitu sudah ada teknologi, finansial teknologi jadi lebih simple. Oke, itu ya. Alurnya bisa teman-teman lihat seperti apa. Ya, dulu kita harus seperti itu. Ya, oke, ada pertanyaan? Belum ada? Nah, sekarang banyak bertumbuh perusahaan teknologi. Ya, teman-teman kalau HP-nya penuh, ditawarin iCloud nggak? Sama Samsung, sama iPhone, ada yang berapa gigabyte, 50.000, 60.000, 200.000, ya. Jadi nggak perlu store banyak di handphonenya, cukup di iCloud saja. Karena percaya nggak teman-teman datanya ada di sana? Pasti mereka izin dulu kan? Boleh akses seluruh foto, boleh akses pada saat buka saja, atau hanya terbatas. Itu pertanyaan standar mereka. Kalau teman-teman sudah memberi akses full, ya sudah. Ya, makanya kalau nyimpen data-data yang pribadi, usahakan dikunci dengan password. Jadi walaupun di handphone pun usahakan tetap dipakaikan password. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk karena kan bisa diretas. Ya, paling tidak kita usaha dulu untuk menjaga. Nah, itu teman-teman bisa ada iCloud ya. Penyedia komputasi awan bahasanya ya. Cloud itu kan awan ya, dan layanan data skala tinggi. Ya. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat di YouTube ya. Servernya mereka sekian besar. Kayak bandara luasnya gedungnya itu server semua. Bisa bayangin mereka menjagain data kita. Nggak boleh mati 24 jam. Ya nggak? Teman-teman bisa merasakan kalau tanpa handphone sehari aja. Kayaknya hidupnya tidak berarti. Ya nggak sih? Kayak kehilangan dunia sesaat. Gara-gara koneksi internetnya error atau apa gitu ya. Kayaknya sesuatu banget gitu lah. Nah itu begitu iCloud itu mempertahankan jangan sampai orang-orang itu yang menggunakan karena ada transaksi keuangan dan sebagainya itu harus terjaga dan tetap aman. Mereka tidak boleh mati. Ya, ada backup, ada backup, ada backup. Jadi mereka juga ada backup juga ya modelnya. Selain backup data, backup listrik dan sebagainya, mereka juga perlakukan seperti itu. Nah ini identitas digital, ada eKYC, penyedia verifikasi biometrik, tanda tangan digital, ya, dan pemindahan dokumen resmi untuk keamanan onboarding. Nah, teman-teman saat ini sekarang kalau mau pinjam duit di bank, tidak perlu datang di banknya tanda tangan di hadapan notaris itu sudah arang ya. Kita download dari email data yang kita yang kita dapat itu, nanti kita tinggal tarik ke tempat tanda tangan, kita langsung di situ sudah terverifikasi tanda tangan kita. Berarti kita sudah sah, bermaterai lagi. Materainya, walaupun ini yang di tempat kita kan ada Mbak siapa namanya itu yang suaminya punya perusahaan itu, Privai, ya kan? Mbak Gesti ya. Nah itu salah satu contoh. Dia langsung tanda tangannya sudah termasuk materai. Sudah sah. Karena dia terdaftar juga di OJK dan sebagainya. Itu salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan ini. Iya enggak? Nanti tidak perlu lagi kayak dulu gitu suami istri datang ke bank dibacakan semua dari A sampai Z. Tapi memang maaf ya, ada perbedaan jadinya karena kalau dulu kita berhadapan dengan notaris itu kayaknya sakral banget kita kalau mau mau tanda tangan kredit. Tanggung jawabnya itu kayak ada ikatan gitu loh. Tapi sekarang karena tidak perlu, tidak terlihat dan tidak harus berhadapan itu agak sedikit. Jadi maaf, semau gue kadang-kadang. Bayar nggak ya? Nggak terasa kok tanda tangannya. Tapi kalau di hadapan notaris itu kerasa banget tuh. Ya, selama saya dulu di bank itu begitu saya tanda tangan,
nasabahnya tanda tangan, notarisnya tanda tangan, terus saya tanda tangan. Maaf, bahasa saya dulu mimpi buruk saya bertambah satu lagi. Kenapa? Karena saya harus jagain ini orang supaya jangan nunggak. Itu dulu gitu terasa banget loh. Tapi sekarang saya nggak tahu, begitu teknologi ini canggih, pimpinan-pimpinan bank itu apakah merasakan hal feeling seperti saya dulu gitu ya. Jadi seperti, waduh, ini harus dijagain karena saya selalu apa istilahnya menjelaskan teman-teman marketing saya itu kalau begitu mau tanda tangan, yakin, yakin, kalau yakin saya tanda tangan nih, yakin Pak, oke, kalau begitu bareng-bareng kita ya, maintain ya, sanggup maintain, sanggup, oke tanda tangan. Itu dulu ya, tapi sekarang nggak kelihatan, nggak ketemu, bisa kebayang nggak? Nah ada biometrik itu teman-teman kalau handphonenya sudah, nggak perlu lagi pin ya, cukup langsung set langsung buka semua. Ya, itu fasilitas semua. Big tech dan super apa itu? Apps ya, seperti aplikasi itu ya. Platform digital, ekosistem luas, Gojek, Tokopedia, Shopee yang mengintegrasi pembayaran dan jasa keuangan langsung ke pengguna. Nah, saat ini kita sudah merasakan semua itu ya. Kita nggak perlu harus transfer, cukup kita taruh dana di situ, nanti dia akan ditarik langsung, misalnya untuk iCloud ya, kita taruh setiap bulan akan ditarik 60.000, ada yang suka game ditarik 75.000 ya, Mas, gamers kita. Jadi dia tidak perlu harus ke bank berangkat gitu atau transfer lewat ATM, dia cukup taruh di Shopee Pay saja. Nanti otomatis setiap tanggal berapa untuk gamenya akan update, dia tarik sendiri. Ya, kalau nggak ada duitnya, gamenya berhenti ya, nggak jalan kan? Nah, itu ya. Jadi sudah seperti itu. Ada pertanyaan? Belum ada? Aduh, berarti jelas semua ya? Oke, nah ini yang lagi seru nih, perusahaan startup fintech, inovator layanan keuangan ya. Jadi banyak banget yang kita temukan di lapangan, ada peer to peer, ada sedekah, zakat, ya, ada asuransi, ya, ada jasa pembayaran tadi, ya. Jadi semua itu
Jadi konvensional sama orang yang non bankable itu bisa tetap menerima teknologi ini. Nah, ini kita yang jadi konsumen retail dan UMKM pengguna. Ya, bisa dilihat teman-teman, generasi muda, pekerja informal, masyarakat daerah yang membutuhkan fleksibilitas. Ya, untuk apa? Kemudahan akses via smartphone, proses cepat, fleksibilitas pembayaran, biaya terjangkau. Kayak gini kena biaya berapa? 500 itu karena penambahan kan. Aslinya mereka itu cuma 0, sekian rupiah. Mereka itu cuma potong sedikit, mereka yang potong yang punya merchant ya. Makanya mereka tidak mau menerima, kadang-kadang dia nambahin 500. Itu artinya aturannya nggak ada itu nambah 500 rupiah lagi gitu. Ya, mereka cuma kena 0, sekian, mereka nggak terima kayaknya, kurang sedikit untungnya. Padahal nggak masalah, tapi ada yang lebih banyak yang nggak begitu ya. Rata-rata yang nambah 500 itu UMKM ke bawah atau warung pecel lele atau martabak barsiu gitu ya. Yang saya sering menerima tambahan mie ayam gitu ya. Gak apa-apa lah, itu nyumbang lah ya. Tambah 500 gado-gado atau apa, saya sering kena tambah 500, itu tulisannya di atasnya. Kiri tambah 500. Aturannya nggak boleh. Tapi ya biarin deh. Ada konsumen UMKM bisnis gitu ya. Pemilik usaha kecil dan menengah. Nah, teman-teman tahu pasar yang di selatan di Jalan Parangtritis, pasar apa namanya? Hampir dan harus semuanya pedagangnya pasar apa namanya? Yang dekat tempat wisata itu. Bukan yang Jalan Parangtritis, pasar modern itu, pasar Perairan Taman apa ya? Nah, itu ada liftnya, pasarnya bersih, nggak kayak pasar-pasar umumnya becek, bau dan sebagainya ya. Itu pedagangnya semua pakai kris. Jadi nggak perlu takut, bayar 10.000 juga nggak apa-apa, kayak gini. Ya, sampai lantai 4 naik lift, ada kafenya di atas. Kapan kita nongkrong di sana. Ya, bersih tempatnya, ada kafe di atas, view-nya juga bagus. Ya, bisa kita sekalian praktik di situ ya. Agendakan ya. Nah, itu contoh pasar loh ya. Pasar di mana orang-orang yang tadinya mbok-mbok dianggapnya ketinggalan zaman, ketinggalan informasi, mereka ternyata lama-lama terbiasa dengan teknologi. Gitu ya. Pertanyaan? Tapi yang jelas sebagai konsumen kita tetap harus hati-hati, itu yang saya garis bawahi, karena teknologi ini sangat riskan di rentas, ya. Nah, ini teman-teman ya, yang bisa kita garis bawahi juga, sinergi antar stakeholder itu, antara regulator, antara bank dan perusahaan teknologi, ya. Ada perusahaan penyedia jasa, terus ada konsumen. Jadi 4 elemen ini memang harus bersama-sama, maju bersama-sama, tidak bisa ada yang ketinggalan. Kalau yang 2, 3, 4 itu lari, regulatornya ketinggalan terus, aturannya mundur terus, bahaya. Kenapa? Konsumen ini jadi banyak yang tipu kan, banyak yang merasa dirugikan, atau perusahaannya yang merasa dirugikan terus. Jadi nggak adil gitu kalau ketinggalan misalnya. Jadi harus bersama-sama mereka itu, ya. Nggak bisa lari sendiri, teknologinya maju sendirian, ininya ketinggalan, nggak bisa, ya. Kebetulan itu juga termasuk juga perusahaan fintechnya, ya. Dia harus mengikuti, oh aturannya seperti ini, kita ikut aturan. Nggak bisa dia buat aturan sendiri, ya. Konsumen juga tidak bisa. Konsumen juga kadang-kadang kita bukan yang ngebelain diri kita sendiri, tapi ada yang nakal juga konsumen itu. Ya, zaman dulu ojol awal-awal, tahu nggak? Ada banyak katanya akun-akun tuyul, ojeknya cuma 1, tapi ada ojek yang jalan sendiri, handphonenya dia ada 3, ada 4. Pernah dengar nggak? Belum pernah, ada yang pernah dengar ya? Itu nakal, ya, pengguna-penggunanya itu pengguna palsu tuh.
ya kan? Supaya dapat poin, poin dapat, tutup poin dapat bonus, tutup poin dapat bonus. Padahal itu teman-temannya sendiri kadang-kadang atau dia sendiri kadang-kadang jadi akunnya ada banyak gitu, akun palsu ya. Itu tuh semakin canggih tapi ojek itu juga semakin canggih juga. Oh, ini orang-orang mulai berniat jahat, mereka pintar juga dibatasi gitu. Oke, ada pertanyaan? Kepada ini teman-teman gambaran yang sudah menggunakan layanan fintech yang sampai saat ini ya teman-teman bisa tahu. Nah, itu beberapa yang kita bisa simpulkan. Ada yang menggunakan e-wallet ya, kayak bayar-bayar itu ya, ada Dana, ada ShopeePay, ada GoPay, ada apa lagi yang biasa teman-teman pakai? OVO, ya ada OVO ya, banyak lah ya, tergantung handphone dan apa namanya, cardnya ya. Ada peer-to-peer lending. Ini karena terus terang peer-to-peer ini kan seperti apa namanya, sama-sama butuh. Yang punya duit butuh nyalurin, tapi yang nggak punya duit butuh modal. Nah itu ketemulah mereka dengan model model saat ini. Syaratnya lebih mudah daripada perbankan konvensional ya, walaupun tetap kita garis bawahi harus ada Bank Indonesia punya standar ya, seperti OJK checking dan sebagainya ya, harusnya ditempuh. Walaupun beberapa iklan yang suka bilang mau macet mana aja kami akan kasih gitu. Itu ada pertanyaan saya, orang lagi kayak checking jelek kok bisa dikasih ya, malah kita nanti besok kita dikejar-kejar tuh. Nah, terus ada untuk investasi juga ya. Sekarang main saham, main forex, main kripto, semua ada di genggaman kita ya. Sudah biasa, jadi kita bisa. Yang tadi ada asuransi, ada digital banking, ada yang suka iklan di TV-nya Trans itu. Bang apa namanya? Bang Mega. Bang Mega atau Bang satunya? Ya satu owner tuh. Bang apa namanya? Itu. Saya lupa itu. Itu kan tidak wujud. Saya lupa namanya Bangnya. Halo Bank ada. Jadi wujudnya fisiknya kan udah seperti zaman dulu konvensional, cabangnya harus banyak ya. Dia cukup punya cabang di Jakarta aja, di seluruh orang yang se-Indonesia buka. Oh iya. Iya kan? Kalau saya udah ada nama udah hilang, kemana ada nama? Tinggal satu buah cabang kayaknya, tinggalan. Udah mulai kayak bahaya gitu. Sekarang udah dikuasai Jepang tuh. Udah nggak tahu ganti nama atau apa, kita belum lihat pembahasan sampai gimana. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada saya pikir cukup ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman.